Shalom saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk ibadah online bersama Medila dan Yonatan. Saya yakin saudara-saudara sekalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Allah peduli. Banyak perkara
tetapi kami boleh tetap percaya, kami boleh pegang Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bumi pun bergoyang, tetapi kasih setia tetap selamanya, Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, Tuhan, yang mengingatkan dan mengubahkan kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami boleh diperbaharui dan kami boleh semakin semangat, Tuhan, semangat dalam menjalani kehidupan kami. Kau berkati, Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan boleh menjadi urapan Tuhan, boleh menjadi penghiburan yang daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang tempat ini maupun sedang live streaming saat ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita diberi kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Itu semua berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kita tempat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tahu banyak sekali dampak yang terjadi. Adanya PSBB, banyak toko-toko yang ditutup, banyak karyawan yang diliburkan, yang tidak bisa bekerja. Dan Senin kemarin saya mendengarkan berita bahwa sekitar 5.000 orang yang terkena PHK. Kita tahu dampak ini mempunyai masalah yang luar biasa bagi setiap kita, masalah perekonomian, masalah keuangan, semuanya membuat kita ini pusing, takut, bingung, khawatir, dan semuanya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amen. Yes. Tema malam hari ini firman Tuhan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Amen. Yes. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Yes. Saat berjalan dengan Tuhan pun kita sekalipun kita pasti terkadang terkena angin ribut, angin topan dalam kehidupan kita. Secara mendadak itu pun datang menyerang kita, bukan hanya sebentar, tapi kadang bisa bertubi-tubi. Kita juga tidak tahu kapan masalah itu akan datang menimpa kita, tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Hal ini juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus saat mereka berada di dalam perahu, yaitu di Matius 8 ayat 24-26. Saya bacakan. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di ayat 24. Di ayat 25, karena angin ribut mereka menjadi sangat panik dan ketakutan, padahal Yesus berada dalam satu perahu dengan mereka. Mereka berseru, Tuhan tolonglah, kita binasa. Di ayat 26, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Hal yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sering sekali saudara dan saya alami juga. Ketika mengalami permasalahan yang berat, kita cenderung panik, kita menjadi takut, kita gelisah. Padahal Yesus bersama dengan saudara dan saya. Dia ada di dekat kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya justru kita yang lupa, melupakan Tuhan, dan kita tidak mempercayai bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dengan jelas beginilah firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yes. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hidup di dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada
Kita harus percaya meskipun kita tidak melihat. Jika dalam menjalani kehidupan ini kita banyak merasakan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, itu berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri, kita menggunakan akal kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, jika kita mau menyelesaikan permasalahan itu, kita tetap harus percaya sama Tuhan, kita tetap harus berjalan dengan Tuhan. Memang secara kasat mata, Tuhan Yesus itu tidak kelihatan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak kelihatan secara mata jasmani kita. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Yes. Seberapa apapun badai hidup menyerang kita, permasalahan apapun menyerang kita, kita tetap mampu melewatinya. Karena Yes. apa? Roh yang ada di dalam kita Besar. jauh lebih besar dari Amen. segalanya. Untuk itu saya akan bagikan 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kemenangan yang dijanjikan Tuhan dan jalan keluar yang terbaik. Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Amen. Yes. Di Yohanes 1 ayat 14 dengan jelas berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Janganlah kita menganggap ringan perihal membaca Alkitab atau firman Tuhan. Mungkin kita berkata, pasti bisa kita lakukan, kita setiap hari membacanya. Tapi pasti di antara kita pernah saat itu pasti ada yang bolong. Berapa lamakah kita bisa konsisten membaca Alkitab setiap harinya? Alkitab itu adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran kita, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Di hal yang pertama atau poin pertama ini, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Saya juga pernah mengalaminya, sedikit kesaksian kehidupan saya. Setiap harinya saya pasti akan baca firman Tuhan. Entah itu waktu di kantor ataupun di rumah, pasti akan saya sempatkan dalam 1 hari membacanya. Waktu saya membacanya itu damai sejahtera luar biasa Tuhan berikan kepada saya. Pekerjaan saya Tuhan lancarkan dalam 1 hari, dan Tuhan lindungi sertai semuanya. Meskipun ada masalah pekerjaan yang datang menimpa saya percaya waktu itu Tuhan sudah menyelesaikannya. Suatu ketika pernah saya lupa membaca firman Tuhan. Jadi saya masuk ke kantor pagi-pagi, datang, saya menyalakan komputer, saya lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Benar-benar lupa. Tuhan cuma bilang, waduh, kamu kok lupa ya membaca? Tuhan, lupa ini. Wah, hati sudah tidak damai. Tidak ada damai, masalah pekerjaan terus ada, dan itu membuat saya itu tidak benar. Jadi saudara, jika kita ingin tetap terus ada damai sejahtera dalam hati kita harus setia dan tekun membaca firman Tuhan. Poin yang kedua, jika kita ingin mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita berdoa, pasti jawabannya sudah. Doa yang bagaimanakah yang didengar oleh Tuhan? Bisa Yakobus 5 ayat 16b dengan jelas berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amen. Doa orang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 beginilah firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, di poin yang kedua ini, berdoa dengan sungguh-sungguh, saya juga pernah mengalaminya. Ini waktu saya lulus SMA. Sedikit sharing yang tidak bisa saya lupakan. Setelah saya lulus SMA itu, saya langsung bekerja. Karena sebenarnya sih orang tua pengennya saya kuliah, tapi karena terbentur masalah ekonomi, keuangan, akhirnya saya memilih untuk bekerja. Jadi saya bekerja itu di tempat cuci mobil yang setiap hari buka, Senin sampai Minggu, hari besar pun buka, tidak pernah ada libur. Pastinya wah, berat, capek. Apalagi saya bekerja
transportnya bukan sepeda motor seperti sekarang. Dulu sepeda ontel ya teman-teman ya, saudara-saudara. Sampai ini seperti saya hafal sekali ya. Jadi saya setiap hari itu ngontel. Wah Tuhan, setiap hari ngontel ini sehat, pagi sampai malam ya kan. Tapi saya percaya, saya berdoa dengan Tuhan bahwa hal ini tidak akan berkelanjutan. Tuhan pasti akan membukakan jalan yang terbaik untuk saya. Waktu itu setelah saya bekerja di cuci mobil ini, saya otomatis mundur dari pelayanan saya. Saya tidak bisa ke gereja karena minggu saya dari pagi sampai malam bekerjanya, dan minggu pun otomatis gereja juga sudah selesai, tidak ada ibadah. Lalu waktu itu sekitar 1,5 tahun berjalan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan rasanya nggak damai kalau misalnya saya itu nggak pelayanan. Saya pelayanan itu nggak damai. Terus apalagi saya sudah nggak ke gereja, nggak damai gitu loh rasanya. Apalagi cuma lihat-lihat di YouTube, live streaming doang, itu rasanya nggak damai. Terus akhirnya saya komitmen, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau mendapatkan pekerjaan yang kalau bisa minggu libur, jamnya juga jam kerja, dan hari besar pun libur. Karena saya ingin tetap terus melayani Tuhan dan minggu bisa ke gereja. Selang berapa lama kemudian, secara singkatnya saya jelaskan bahwa Tuhan itu menjawab doa saya. Nggak instan ya pastinya kalau doa itu tidak boleh Tuhan. Sekitar 6 bulan saya bekerja di cuci mobil itu 1,5 ya, hampir 6 bulan lah, 1 lebih 6 bulan. 1 tahun lebih 6 bulan, Tuhan menjawab doa saya. Tiba-tiba ada cece-cece yang cuci mobil. Dia bilang, Mimi, kenapa Cek? Aku bilang gitu. Kamu ada teman enggak ya yang bisa marketing gitu? Loh, apa namanya? Lulusannya harus apa Cek? Persyaratannya gitu kan, biasanya harus ada persyaratan ini. Gampang, SMA aja enggak apa-apa, bisa diajari. Jamnya jam kerja, minggu libur. Terus pokoknya enak gitu deh. Wah, saya dalam hati, Tuhan, ini jawabanmu tak? Bagaimana ngomong istilahnya bahasa Jawa gitu. Ini jawabanmu tak Tuhan sampai aku. Sih, oke, tak tanya ke temanku aku bilang gitu. Selang saya berdoa di rumah, Tuhan jika ini memang jawabanmu, kasih Allah jalan buat aku. Akhirnya saya ngomong baik-baik sama bos cuci mobil saya bilang, oh sorry, saya sudah nggak bisa di sini. Loh kenapa Men? Tenang, di sini nanti itu kamu tak kasih waktu jamnya, tak majuin pulangnya. Terus nanti tak AC. Udah wes kok, aku sudah dapat yang terbaik dari Tuhan, aku bilang gitu. Terus akhirnya saya ikut yang DC ini dan puji Tuhan, setelah itu saya bisa pelayanan, saya bisa masuk ke dalam gereja. Saya sangat senang sekali. Waktu itu Tuhan benar-benar menjawab doa saya. Poin yang ketiga adalah hidup dalam pertobatan selalu. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru setiap hari. Di Efesus 4 ayat 22-24 dengan jelas berkata, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam pertobatan ini saya juga ada sedikit kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan saya. Waktu itu sekitar 28 tahun saya bergumul dalam doa saya. Papa saya itu beragama Konghucu dan sangat kuat sekali dengan agamanya. Dia udah nggak mau ke gereja. Kalau saya ke gereja itu, wah sudah dari A sampai Z omelannya, ya kan? Saya cuma dalam hati Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti akan mengubahkan papa saya. Tidak tahu kapan, nggak mungkin instan pastinya, ya kan? Cuma saya bilang pasti papa saya bisa ikut Tuhan. Paling nggak ke gereja lah. Selang sekitar Agustus tahun lalu 2019, saya ada pelayanan di gereja Masyarakat pastinya. Waktu itu dia sedang ulang tahun gerejanya. Papa cuma bilang, Papa habis pulang dari luar kota itu Sabtunya, minggunya saya pelayanan. Terus Papa bilang, kamu mau kemana? Loh ya minggu biasa atau pelayanan ke gereja, Mama mau ibadah. Loh Papa tak melok kok. Lupa, Papa sehat tak minggu kayak gini. Loh apa? Saya tak cek suhu badannya dulu aku bilang gitu. Nggak apa-apa tak Pak? Loh iya Papa mau melok. Loh ini mau ke gereja
wow, puji Tuhan. Sampai dia pun bisa berkata-kata atau waktu di rumah bisa berdoa sendiri. Padahal saya belum mengajarkannya apapun, tapi it's amazing buat saya. Itu adalah suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan jaga di kehidupan saya. Bahwa Papa sungguh bertobat, meninggalkan manusia lamanya dan hidup menjadi manusia yang baru. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Jika saudara ingin jalan keluar dari Tuhan, maka saudara dan saya jangan keluar dari jalannya Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dan lakukan 3 hal ini. Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, hidup dalam pertobatan selalu. Jika kita melakukan 3 hal ini, kita pasti akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan sedang bekerja buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini menjadi tema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Engkau yang akan melanjutkan dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang menyaksikan live streaming saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami meskipun ada masalah dalam COVID-19 ini, tanpa masalah yang terjadi, kami percaya Tuhan, kami akan mengandalkan Engkau. Kami akan setia dan tetap membaca firman-Mu, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kami akan tetap hidup di dalam pertobatan selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi, memberikan kami kesehatan selalu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.